Saat dunia bergerak menuju energi bersih dan nilai tambah dalam negeri menjadi prioritas, TBLA hadir bukan hanya sebagai produsen sawit dan gula, tetapi sebagai bagian dari solusi. Dari mendukung program mandatori biodiesel hingga membangun hilirisasi terintegrasi, TBLA membuktikan bahwa agribisnis bisa berkelanjutan, bernilai, dan berdampak. Sebagai salah satu produsen biodiesel terbesar di Indonesia, TBLA telah memiliki lebih dari 700.000 kiloliter biodiesel, atau tergolong tertinggi ketiga di Indonesia. Dari sisi saluran distribusi, TBLA telah memiliki lebih dari 48.000 outlet distribusi, hingga menjejakkan kakinya di berbagai platform e-commerce besar yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Model bisnis yang terintegrasi menjadi salah satu keunggulan kompetitif TBLA dibandingkan dengan kompetitor lain di industri ini. Situasi makroekonomi Indonesia yang tergolong di silent dengan nilai indeks keyakinan konsumen yang selama beberapa waktu terakhir ini optimis. Hal ini didukung proyeksi IMF terkait real GDP growth Indonesia yang stabil di angka 5% hingga tahun 2028. Pertumbuhan penduduk kelas menengah hingga proyeksi inflasi yang stabil hingga 2030 menunjukkan fundamental perekonomian Indonesia yang baik. Pada skala global, pasar biodiesel bertumbuh signifikan dengan CAGR 8,1% hingga 2034. Kondisi ini mendukung prospek TBLA di masa depan. Katalis pertama menunjukkan TBLA dapat memaksimalkan potensi prospek pertumbuhan pasar biodiesel di Indonesia, yang mana terus meningkat seiring dengan implementasi mandat biodiesel di Indonesia dan upaya pemerintah untuk swasembada energi. Untuk itu, proyeksi pendapatan pada segmen FAME diproyeksikan mencapai 13,8 triliun pada 2029, serta didukung oleh peningkatan alokasi belanja modal yang terus meningkat hingga 2029. Aksi korporasi ini mendukung TBLA untuk dapat memaksimalkan peluang yang ada. Lebih lanjut, model bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir mendukung efisiensi operasional TBLA. Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menjadi katalis kedua, yang mana dinilai sangat berdampak terhadap operasional dan profitabilitas TBLA. Target swasembada gula yang dilandasi Perpres nomor 40 tahun 2023, yakni swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula produksi dan industri pada 2030 menjadi katalis positif bagi segmen gula TBLA. Lebih lanjut, implementasi mandat biodiesel yang didukung secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai akan mendukung peningkatan margin dan profitabilitas segmen FAME TBLA. Mengingat target implementasi mandat kini telah menuju B60 hingga B100 pada 2060. Posisi keuangan yang kokoh didukung oleh proyeksi pendapatan TBLA yang diproyeksi akan meningkat signifikan hingga mencapai 24 triliun pada tahun proyeksi 2029. Meskipun tidak setinggi periode sebelumnya, angka net profit margin TBLA diproyeksi stabil di atas angka 5%, disebabkan oleh tingginya persaingan dan ketidakpastian ekonomi global. TBLA diproyeksi konsisten dalam hal pembayaran dividen. Tim melakukan proyeksi bahwa dividen payout ratio akan stabil di angka 45% hingga tahun 2029. Hal ini didasari rencana reinvestasi guna mengkapitalisasi proyeksi pertumbuhan pada segmen FAME. Selain itu, nilai EPS yang terus meningkat hingga Rp227 pada 2029 didukung oleh pertumbuhan laba bersih yang cukup signifikan serta dorongan permintaan dari pasar domestik dan global. Untuk itu, Sol Capital merekomendasikan beli atau buy pada saham TBLA dengan target price senilai 1.516 per lembar saham, atau mencerminkan 58,3% potential upside. Metode valuasi yang digunakan adalah 100% di CFF-CFF. Dengan menggunakan CAPM, diperoleh cost of equity senilai 11,19% dan cost of debt after tax senilai 7,18%. Menghasilkan WACC sebesar 8,86%. Dengan menggunakan terminal growth rate senilai 3,22% dan sustainable growth rate senilai 2,52%, diperoleh hasil equity value per share senilai 1.516 per lembar saham, yang dibandingkan dengan harga penutupan Rp730 per lembar saham, sehingga menghasilkan rekomendasi beli dengan 58,3% potential upside. Selain memiliki ketahanan terhadap berbagai risiko, TBLA juga menunjukkan kinerja ESG yang kuat sebagai fondasi keberlanjutan bisnis jangka panjang. Menggunakan metodologi MSCI, tim kami memberikan skor 7,62 dari 10 yang mengukuhkan posisi TBLA pada peringkat AA. Aspek lingkungan dimulai dari yang paling mendasar.
TBLA telah memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mayoritas area perkebunan dan pabrik kelapa sawitnya. TBLA juga menunjukkan komitmen nyata dalam pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penerapan teknologi methane capture serta penggunaan bahan bakar alternatif. Dari tahun ke tahun, perusahaan terus meningkatkan pemanfaatan limbah untuk diproses menjadi kompos padat dan pupuk cair organik. Dalam upaya menjaga kualitas dan ketersediaan air, TBLA melakukan perbaikan sistem pengelolaan sumber daya air. Terakhir, untuk menjamin perbaikan berkelanjutan di masa depan, Divisi R&D TBLA menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu fokus utama, baik dalam menangkap peluang teknologi ramah lingkungan maupun mendukung proses sertifikasi. TBLA membuktikan komitmennya dalam aspek sosial melalui pengelolaan ketenagakerjaan yang baik, terlihat dari menurunnya tingkat pergantian karyawan. Dalam hal tanggung jawab produk, TBLA tidak mengalami penarikan produk ataupun sanksi pemberhentian produksi selama tahun 2024. Bagi komunitas terdampak, TBLA mengedepankan langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampak negatif dan mendukung program CSR secara aktif, yang didukung dana sebesar 3,6 triliun pada tahun fiskal 2024. Dalam aspek tata kelola, TBLA menunjukkan struktur manajemen yang kuat dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang pemegang saham. Kepedulian terhadap pemegang saham minoritas tercermin dari dividen payout ratio yang melebihi rata-rata kompetitor industri dan perusahaan keluarga lainnya. TBLA juga didukung oleh jajaran komisaris dan direksi yang berpengalaman. Presiden Komisaris Bapak Santoso Winata dan juga Presiden Direktur Bapak Windarto masing-masing memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman di industri, menghadirkan stabilitas dan kredibilitas dalam kepemimpinan. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, atau GCG, ditunjukkan melalui pemisahan wewenang yang jelas antara Dewan Komisaris dan Direksi, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta sistem whistleblowing yang aktif. TBLA mengajak Anda untuk membangun nilai, tidak hanya hari ini, tapi untuk masa depan. Terima kasih.